Oke, Bang, sudah terlihat? Sudah Bang. Oke. Ini untuk materi yang keberapa ya nih? Ada yang tahu nih pertemuan keberapa? Kelima, Bang. Iya benar, yang kelima ya. Oke, jadi topik kita pada hari ini itu adalah tentang medan magnet dan juga gaya Lorentz. Oke, sebelumnya saya mau nanya ya, medan magnet itu yang kalian ketahui itu apa? Kayak tarik-menarik Ada gitu, yang tahu? Bang. Oh, gaya tarik menarik. Ada yang punya jawaban lain? Punya 2 kutub Bang. Kutub magnet Bang. Punya dua magnet. Kutub utara dan kutub Oh, selatan. sebentar, saya mau catat dulu namanya. Tadi siapa yang jawab cewek yang pertama tadi? Citra, Bang. Bang, maaf Bang, Terus siapa baru lagi cowok masuk tadi? saya Bang, soalnya sinyalnya jelek Bang di sini Bang. Oke, siapa? Rahmat baru Ahmad Hidayat ya? Rahmat Hidayat baru iya Bang. Sinyalnya jelek Bang di sini Bang. Oke, aman aman. Makasih Bang. Zaza juga, Bang. Oh, iya, nanti ya. Yang yang belum di absen sabar ya. Saya mau nanya, tadi siapa yang cowok yang menjawab tadi? Azriel Bang. Azril ya? Terus siapa lagi? Aldi Bang. Aldi. Ada lagi tadi yang jawab? Oke, ini cukup ya, nggak ada ya? 14. Oke, itu tadi ya. Kemudian kita langsung aja ya. Di soal pertama ya, output yang diharapkan ketika teman-teman selesai dari tutorial ini ya, atau belajar bersama ini, teman-teman itu diharapkan gitu ya, mampu memahami konsep medan magnet. Nah, kemudian di sini terdapat soal ya, pilihan ganda. Nggak tahu ya, dia nanti bakalan keluar di kuis kalian atau di UTS kalian. Bentar, kalian kuis kapan ya? Kuis fisika. Ada yang tahu kapan? Oke, kayaknya belum ada yang tahu ya. Tahu, Bang. Jadi, kapan kalian kuisnya? Kurang tahu, Bang. Oh, kurang tahu. Oke. Oke, jadi nanti ya, kita nggak tahu ya, apakah kuis kalian nanti bakalan muncul soal-soal yang seperti ini atau tidak gitu ya. Cuman kalau dari saya sendiri, saya rasa kayaknya pilihan ganda yang seperti ini kayaknya bakal keluar gitu ya. Karena ketika apa, ketika kami waktu TPB dulu, dia keluar gitu ya. Nah, jadi di sini terdapat soalnya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Manakah yang bukan karakteristik dari gaya magnet? Nah, ada yang tahu karakteristik dari gaya magnet itu apa aja? Ada? Ada yang tahu? Tarik-menarik Bang. Dalam arah tegak lurus dari medan magnet. Memiliki kutub. Ada 2 kutub Bang. Tolak menolak Bang. Tegak lurus tadi siapa? Indah, Bang. Indah. Terus tadi siapa lagi? Tidak dapat mempengaruhi muatan, Bang.
Cafe, Bang. Nikola ya? Iya, Bang Nikola. Terus siapa lagi tadi? Ada lagi tadi yang jawab? Kayaknya rame deh. Cafe, Bang. Dave. Kok saya kayak baru dengar ya nama kamu? Baru join, Bang. Oh, Yang baru IPP join, sudah. bukan. Eh, benar ya. Kalau sebentar. Ini harusnya saya hapus dulu ya. Oke, jadi kalau untuk soal yang pertama ini ya, yang harus kalian ketahui terlebih dahulu gitu ya, itu adalah karakteristik gitu ya dari gaya si magnet gitu. Nah, tadi benar ya terkait apa bahwasanya salah satu karakteristiknya itu adalah bekerja dalam arah tegak lurus dari medan magnet. Kemudian dap- dapat mempengaruhi muatan yang stasioner. Ini benar atau salah teman-teman? Salah, Bang. Salah, Bang. Salah. Salah. Kemudian gaya tidak melakukan kerja pada muatan. Ini benar atau salah? Bang, benar. 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 Benar, Bang, benar. Oke. Tidak dapat mempengaruhi muatan yang bergerak searah garis medan magnet. Salah, Bang. Salah. Benar, Bang. Salah, Bang. Benar. Benar, Bang. Benar, Bang. Benar. Benar, Bang, benar. Benar. Tadi ada yang jawab salah ya? Jawab salah. Geraldo itu, Bang. Bayu. Dava, Bang. Geraldo Bayu ya? Saya diem bang, bohong bang. Enggak, Bang. Saya diem, Bang. Oh, diem ya. Jadi yang benar itu dia benar atau salah ya? Nah? Benar, Bang. Benar, Bang. Benar. Benar. Oke, benar ya. Kalau dari kunci jawabannya ya. Nah, di sini apa medan magnet itu hanya menghasilkan gaya pada muatan yang bergerak ya. Karena F itu kan sama dengan Q dikali V dikali B ya. Nah, kemudian gaya magnet itu selalu bekerja tegak lurus terhadap medan magnet. Kemudian dia tidak melakukan kerja pada muatan yang bergerak gitu ya. Dan tidak bekerja pada muatan yang bergerak segaris dengan medan magnet. Karena nilai V itu dikali sama B itu dia menjadi 0 gitu ya. Atau di sini ya ada penjelasannya ya. Jika muatan dalam keadaan diam gitu ya, atau V-nya itu adalah 0 gitu ya. Nah, maka gaya magnet juga itu bakalan 0 gitu. Sehingga gitu ya, tidak dapat mempengaruhi muatan yang stasioner. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini V-nya adalah 0, kan otomatis ya. Kan gaya ini kan dia dapatnya dari Q dikali V dikali B. Jadi kalau misalkan V-nya ini 0, otomatis gayanya juga bakalan 0. Karena kan dia dikalikan gitu. Itu sih secara mudahnya gitu. Dan ini ada penjelasannya ya. Kalau itu benar karena gaya magnet itu selalu tegak lurus terhadap medan magnet. Kemudian yang C juga benar ya. Karena gaya magnet itu tidak melakukan kerja sebab selalu tegak lurus terhadap perpindahan muatan. Kemudian yang D juga benar ya. Karena jika muatan bergerak sejajar atau antiparalel gitu ya dengan medan magnet, maka V dikali B itu sama dengan 0. Nah, sehingga tidak ada gaya magnet. Oke, kemudian ya,
soal nomor 2 ya. Jadi di sini kalian output-nya gitu ya, diharapkan gitu ya, mampu gitu ya, memahami konsep dari gaya Lorentz. Kemudian di sini terdapat soal ya, pilihan ganda juga gitu ya. Nah, jadi di sini terdapat suatu muatan gitu ya, yang bergerak dengan kecepatan yang tegak lurus, medan magnet gitu ya, akan mengalami gaya sentripetal sehingga akan berputar dengan jari-jari R jika wilayah medan magnet gitu ya, cukup luas. Nah, di sini jika kita ingin memperkecil gitu ya, jari-jari putar muatan yang sama menjadi 75% gitu ya, dari R yang semula gitu. Nah, dari pilihan yang tersedia, langkah mana gitu ya yang dapat kita lakukan? Kalau misalkan tujuan kita tuh ingin memperkecil jari-jari putar. Oke, di sini ada 4 pilihan ya. Menurunkan medan magnet menjadi 3/4 besar medan magnet awal terhadap apa, awal bentar, besar medan magnet awal atau arahnya tetap gitu ya. Kemudian yang B, meningkatkan kecepatan menjadi 4/3 besar kecepatan awal dan sama ya, arahnya tetap sama gitu. Kemudian yang C ya, menaikkan kecepatan 3 kali besar kecepatan awal dan menaikkan besar medan magnet 4 kali besar awal. Kemudian untuk yang keempat atau pilihan yang D gitu ya, itu menaikkan kecepatan 2 kali besar kecepatan awal dan menurunkan besar medan magnet menjadi 2/3 medan magnet awal. Oke, jadi di sini yang diketahui itu adalah kecepatan ya, atau V gitu ya. Kemudian yang diketahui juga ada medan magnet ya. Dan di sini tujuan kita apa, untuk memperkecil jari-jari putar gitu ya. Nah, langsung aja ya kita jawab di sini. Oke. Oke, kalau kata anak TPB 11 gitu ya, ini adalah hukum dari gaya Lorentz. Apakah benar? Benar nggak teman-teman? Oke, Adli tadi rasain? Bang, Oke, bang, Bayu lanjut bang. on mic nih. Ya, gimana Bayu? Oke, langsung aja ya. Jadi untuk yang soal nomor 2 tadi ya, nah itu jawabannya adalah yang C ya. Besar jari-jari yang terbentuk akibat medan magnet yang cukup luas yang bekerja pada muatan bergerak dengan kecepatan V itu adalah ini ya, pakai rumus ini ya. Kemudian ini kan yang opsinya tadi ya. Ini bisa kita bahas satu-satu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin memperkecil jari-jari putar ya menjadi 75% dari R yang semula gitu ya. Sesuai dengan yang diminta oleh apa? Soalnya tadi ya. Nah, kita bisa tulis ya bahwasanya R aksen gitu ya atau setelah gitu ya atau yang kita inginkan gitu ya R aksen ini. Itu adalah 3/4 R yang semula gitu ya. Karena kita ingin memperkecil 75% kan 3/4 ya. Kemudian kita bisa substitusikan ya untuk persamaan jari-jari gitu ya. Nah, sebentar ini saya bersihin dulu, oke. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat persamaan yang ini ya, ini kan ada R sama dengan M dikali V dibagi sama B dikali sama Q. Nah,
Jadi kalau misalkan kita substitusikan ya, persamaan di atas tadi ke sini ya, otomatis si R ini tadi ya, tinggal kita tulis saja M dikali V aksen dibagi sama Q dikali sama B aksen ya. Kenapa ada aksennya? Karena ini adalah tujuan kita gitu ya, untuk memperkecilnya gitu ya. Kan apa ya, aksen ini menandakan kayak setelah gitu, atau yang sebelumnya dia adalah masih ukuran semula ya, utuh gitu ya. Dan di sini kita ingin memperkecil gitu ya. Jadi keadaan yang setelahnya yang atau keadaan yang ingin kita apa, tujuan awal kita gitu, ingin memperkecil dia gitu ya, jadi 75% gitu. Makanya kenapa kita kasih tanda aksen gitu ya. Kemudian 3/4 tinggal tulis saja 3/4 ya. Kemudian R ini juga kita substitusikan ya dari persamaan yang di atas tadi, ini MV dibagi sama Becky ya. Kemudian ya, kalau misalkan kita ingat gitu ya dari soalnya tadi ya, soalnya ini kan dia lebih mengarahkan ya, kata kuncinya itu kepada apa, kecepatan atau V ya, dan juga medan magnet yaitu B ya. Nah, otomatis kalau misalkan kita ingin menyederhanakan ya, si M gitu ya, M dan juga kiri dan kanan ya, ini bisa kita abaikan atau kita hilangkan saja gitu ya. Gitu, karena sesuai gitu ya pada clue yang ada di soal. Yaitu terdapat kecepatan sebagai V ya, dan medan magnet itu sebagai B gitu ya. Sehingga M dan Q itu dapat kita abaikan atau bisa kita hapus gitu ya. Gitu. Kemudian dapatlah penyederhanaannya ya. Itu adalah V aksen per B aksen sama dengan 3/4 dikali V per B ya. Kemudian, tahu gitu ya, bisa kita ubah gitu ya. Sebenarnya ini kayak kalian silang saja sih gitu ya. V yang di sini tinggal pindahin di sini, kemudian B aksen yang ada di sini tinggal pindahin di sini. Jadi bentukannya seperti ini. Gitu. Kemudian kita evaluasi ya jawaban atau pilihan yang terdapat pada soal gitu ya. Nah, kita periksa dulu ya. Pilihan mana gitu ya yang menghasilkan rasio 3/4 gitu ya. Atau 75% tadi ya. V per B-nya gitu ya. Kemudian kita lihat ya untuk yang soal yang A ya. Itu kan dia mengatakan bahwasanya menurunkan medan magnet menjadi 3/4 besar medan magnet awal ya, atau B aksennya gitu ya. Kan B ini ya menandakan itu sebagai medan magnet tadi ya. Itu adalah sama dengan 3/4 gitu ya. Nah, arahnya tetap sama gitu, sesuai dengan soal tadi ya. Kemudian untuk yang kecepatan ya atau V aksennya ya, itu dia sama dengan V karena kan dia tidak ada perubahan kecepatan gitu ya, sesuai dengan soal gitu ya. Nah, maka gitu ya, ketika kita substitusikan ya, V aksen per B aksen gitu ya, sama dengan V-nya tetap, jadi kita tulis saja V gitu ya. Kemudian B aksennya kan dia berubah ya, jadi 3/4 B gitu ya. Nah, maka jadinya sama dengan adalah 4/3 dikali V per B gitu ya. Nah, ini dia tidak sesuai dengan yang kita minta, karena kita inginkan itu adalah 3/4, sedangkan di sini dia adalah 4/3, gitu. Gitu ya, makanya untuk yang jawaban A itu tidak sesuai, karena kita butuh itu adalah 3/4, bukan 4/3. Oke, next ya untuk yang opsi yang B gitu ya. Nah, untuk opsi yang B itu meningkatkan kecepatan menjadi 4/3 V. Nah, medannya itu tetap sama ya, atau B aksennya itu adalah sama dengan B gitu ya. Nah, maka gitu ya, kita tinggal tulis saja ya, bahwasanya V aksen sama dengan 4/3 V gitu ya. Kemudian tinggal kita substitusikan saja gitu ya. V aksennya adalah 4/3 V gitu ya, dikali V gitu, dibagi sama B ya, karena kan B aksen sama dengan B ya. Kemudian kita dapatlah
4/3 dikali V per B juga. Nah, otomatis ini tidak sesuai gitu ya, karena yang kita butuh itu adalah 3/4, sedangkan ini jawabannya adalah 4/3, gitu. Kemudian untuk opsi yang C ya, yang dapat kita lakukan gitu ya, itu adalah menaikkan kecepatan 3 kali atau V aksennya itu sama dengan 3V gitu ya. Nah, dan menaikkan medan magnet itu 4 kali atau B aksennya ya, itu sama dengan 4B. Nah, maka ketika kita substitusikan ya, untuk V aksennya adalah 3V, kita tulis 3V, kemudian untuk B aksennya itu adalah 4B, kemudian untuk apa, untuk kesamaan ini ya, itu bisa langsung kita dapatkan ya, 3/4 dikali V per B gitu ya. Gitu, maka ini adalah sesuai gitu ya, dengan yang kita inginkan, itu adalah sebesar 75%. Sebentar deh, kalian pada menyediakan kalkulator nggak? Ada yang lagi pegang kalkulator? Udah bang. Sudah bang. Oh. Coba 3 dibagi 4 berapa? 0,75 0,75. bang. 0,75 bang. Iya benar, 0,75. Makanya kenapa ya pada soal tadi tuh menyatakan bahwasanya apa, 75% ya, dan kita buat dia dalam bentuk, apa, seperti ini gitu ya. Jadi 3/4. Itu sebenarnya untuk memudahkan kita mengidentifikasi saja gitu ya, mana sih langkah yang sesuai gitu ya, atau mana sih langkah yang tepat ketika kita mengerjakan soal ini gitu. Makanya kita pakai 3/4 gitu. Kemudian next untuk yang D gitu ya, opsi yang D gitu ya. Ini kita melakukan gitu ya, menaikkan kecepatan 2 kali gitu ya, atau V aksennya jadi 2V dan menurunkan medan magnet menjadi 2/3B gitu ya, atau B aksennya adalah sama dengan 2/3B gitu. Nah, ketika kita substitusikan ya pada persamaannya ya, bisa kita masukin langsung ya, 2V per 2/3B gitu ya. Kemudian ini bisa kita pindahin ke atas ya 2/3-nya. Bentar, bukan 2/3. Tiganya. Tiganya kalau kita pindahin ke atas jadi dia dikali 2 ya. Nah, makanya bisa kita coret ya, 2 dicoret yang di atas, kemudian penyebutnya juga dicoret ya. Maka kita dapat adalah 3 dikali V per B. Nah, ini nggak sesuai ya. Karena lagi-lagi yang kita butuhkan itu adalah 75% atau 3/4. Gitu. Makanya untuk yang D juga salah. Jadi untuk yang soal nomor 2 itu jawabannya adalah yang C. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 2 terkait ini, substitusi atau penjabaran soalnya gitu? Apakah ada? Ada nggak teman-teman? Oke, kayaknya belum ada ya. Tapi saya ingin bertanya deh. Saya mau nanya ke siapa di sini ya? Saya mau nanya ke Toba deh. Yo bang. Oke. Toba tadi mendengarkan saya ya? Dengar bang. Oke. Saya mau nanya ya, kenapa gitu ya? Untuk jawaban yang B ini gitu, dia tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Kalau nggak salah sih harusnya 3/4 bang. Kalau nggak salah dengar sih. Gitu. Kenapa 3/4? Karena tadi kan V aksen sama dengan B aksen
V aksen per B aksen itu sama dengan 3/4. Iya, kenapa harus 3/4 gitu? Butuhnya tadi kan 75% ya, Bang. Mhm. 75% itu 3/4. Oke, benar ya. Harusnya ini juga mudah sih. Jadi nanti ketika kalian mendapatkan soal yang seperti ini, itu bisa langsung kalian kerjakan gitu ya dengan mensubstitusikan dengan opsi yang ada gitu ya. Dan kebetulan kan kalian bakalan online juga ya. Jadi kayak apa, bisa lebih fleksibel lagi ya kalian mengerjakannya gitu ya. Lebih mudah lagi gitu ya. Karena kalian ngerjainnya di rumah gitu. Gitu. Jadi jangan sampai nggak bisa ya mengerjakan soal yang bentukannya seperti ini. Gitu. Kemudian kita langsung aja ya next ke soal yang nomor 3. Oke, jadi untuk yang soal nomor 3 ini ya, itu output-nya gitu ya. Kalian itu diharapkan ya, setelah belajar atau tutorial ini gitu ya, itu kalian mampu memahami konsep gaya Lorentz pada kawat berarus. Nah, di sini terdapat soal ya, besarnya gaya Lorentz yang yang terjadi pada sebuah kawat berarus itu adalah ini ya, dV sama dengan I ya, dL dikali B gitu ya. Nah, sebuah kawat terentang lurus pada sumbu X mulai dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan L, besarnya arus yang mengalir itu adalah 0,5 ampere dari X sama dengan 0 ya, menuju X sama dengan L, dan besarnya medan magnet itu adalah 1 T ya. Berapakah besar L dan arah medan magnet atau B gitu ya, jika kawat mengalami gaya 1N ke arah sumbu Z positif. Kemudian kita di sini asumsikan ya, medan magnetnya itu tegak lurus terhadap arah arus. Tegak lurus itu kayak gini ya simbolnya. Oke, sebelumnya saya mau nanya deh. Kalau misalkan dia tegak lurus, maka sudutnya berapa ya? Ada yang tahu? 90 derajat, Bang. 90 derajat, Bang. 90 derajat. Oke, Agung tadi ya yang pertama. Kelas. TPB 14. Oke, benar ya. Kalau misalkan tegak lurus, maka sudutnya sama dengan 90 derajat. Oke, ini adalah hal dasar yang memang harus kalian pahami ya. Jadi nanti pas kalian ngerjain soal, kalian udah nggak bingung kan? Oh, di sini diasumsikan tegak lurus. Berarti kalau misalkan dia membutuhkan nilai theta gitu ya, atau sudut, kalian udah tahu dia berapa gitu ya. Itu adalah 90 derajat. Oke, lanjut ya. Kemudian ya, di sini terdapat pilihan lagi ya, A sampai D ya. Tuh. Di sini bisa kalian bentar ya, screenshot ya untuk disalin di catatan kalian. 1, 2, 3. Oke, serius udah ya. Kemudian kemudian di sini langsung aja kita bahas ya. Soal yang nomor 3 ya. Oke, jawabannya itu adalah yang A ya. Kita bahas saja deh. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman dapat tugas gitu ya, atau nanti ya ketika entah itu kuis ataupun UTS diminta untuk mengerjakan suatu esai gitu ya, atau diminta untuk upload oret-oretan gitu ya, itu silahkan ya teman-teman ditulis gitu ya. Diketahuinya tuh apa aja gitu ya.
Karena ya, kalau misalkan kita flashback ya, dengan tugas teman-teman ya, sebelumnya gitu ya, itu dengan teman-teman menulis diketahui sudah mendapatkan poin gitu ya, dan poin juga apa, lumayan, 5 sampai 10 deh kalau nggak salah, gitu. Jadi kalau misalkan teman nggak nulis diketahui gitu ya, itu sayang sekali gitu ya, udah melewatkan poin yang akan diberikan ya, gitu. Jadi jangan lupa untuk ditulis diketahui ketika mengerjakan suatu soal. Tuh, kemudian di sini ya, yang diketahui itu adalah arus listrik atau I ya, pada soal tadi itu yang diketahui itu adalah 0,5 ampere ya. Kemudian untuk medan magnetnya ya, atau B gitu ya, itu sama dengan 1T ya. Kemudian gaya Lorentz-nya ya, atau F gitu ya, sama dengan 1 Newton ya. Kemudian panjang kawat atau L, itu yang akan kita cari gitu ya, atau yang ditanya gitu ya. Kemudian untuk arahnya juga kita udah tahu ya, arah arusnya itu adalah sepanjang sumbu X positif gitu ya. Dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L gitu ya. Kemudian arah gayanya tuh berada di sumbu apa? Z positif. Kemudian ya, kalau untuk rumus gaya Lorentz pada kawat berarus ya, ini bisa teman-teman catat ya. F sama dengan I ya, atau arus gitu ya, dikali panjang, dikali medan ya, medan magnet ya, atau B gitu ya, dikali sin theta gitu ya. Nah, karena medan magnet tegak lurus terhadap arus, maka sudut I dan B itu adalah tetanya sama dengan 90 derajat. Benar ya tadi kata Agung. Nah, maka gitu ya, untuk sin 90 derajat itu adalah sama dengan 1 ya, gitu. Kemudian ketika kita masukkan ke persamaannya ya, otomatis sin ini kan 1 ya, ini bisa kita abaikan gitu ya. Tapi kalau misalkan dia sin atau sudut yang diketahui adalah bukan 90 gitu ya, nah itu berarti harus apa, tetap dimasukkan di persamaan ini. Cuman karena dia 1 makanya kita abaikan aja gitu ya. Kemudian kita substitusikan ya, untuk yang diketahui adalah F-nya kan sama dengan 1 ya, kemudian arusnya adalah 0,5 ya, kemudian panjangnya yang kita cari ya, makanya L masih tetap L ya. Kemudian sebentar, B-nya ya itu adalah 1T ya, B-nya atau medan magnetnya 1T, makanya kita tulis 1 gitu ya. Kemudian karena kita mencari L ya, otomatis 1 dibagi 0,5, maka dapatlah dia 2M, gitu. Kemudian ini kan kita udah tahu ya, panjangnya adalah atau L-nya gitu ya, itu adalah 2M. Nah, kalau misalkan kita recall kembali ya pada soalnya gitu ya, yang L-nya sama dengan 2M, itu adalah jawaban yang A dan juga jawaban B gitu ya. Jadi harusnya secara tidak langsung teman-teman udah tahu nih, jawabannya adalah antara yang A atau yang B gitu ya. Ketika sudah mendapatkan nilai dari L atau panjangnya gitu ya. Kemudian lanjut ya, selain panjang ya, pada soal itu yang diketahui adalah arahnya gitu ya. Nah, jadi kita harus tentuin dulu ya untuk arah medan magnetnya ya. Kita menggunakan aturan tangan kanan ya untuk gaya Lorentz. F sama dengan arus dikali dengan medan magnet atau I dikali B gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingat ya, ini kita anggap aja 2, 3, 4, 5. Jari teman-teman ya, jari kanan. Kelihatan nggak teman-teman? Iya. Kelihatan, Bang. Oke, kita anggap aja ini jari ya, jari tangan kanan gitu ya. Oke, untuk yang ibu jari ya, itu adalah arah arus X ya, bernilai positif ya. Kemudian untuk yang jari tengah itu adalah arah gaya yang sumbu Z tadi ya. Nah, kemudian ya, otomatis ya, untuk yang jari telunjuk itu adalah arah medan magnetnya gitu ya. Nah, karena apa? Arah, agar gaya yang ke arah Z ini positif gitu ya, maka medan magnet gitu ya, harus ke apa, Y positif atau dia ke atas gitu ya. Gitu. Jadi
makanya kenapa yang di tengah-tengah itu adalah si Y-nya gitu ya, dan dia bernilai positif gitu ya, gitu. Kemudian saya mau nanya deh, untuk yang aturan tangan kanan ini udah dijelasin belum sama dosen ketika di kelas kalian? Sudah pernah disinggung sih, Bang. Oke, itu ya. Jadi silahkan dipelajarin lagi ya untuk menentukan arah medan magnet berdasarkan aturan tangan kanan menggunakan apa? Gaya Lorentz gitu ya. Itu bisa jadi nanti soalnya beda gitu ya. Siapa tahu nanti ada arah arusnya itu atau sumbu X-nya adalah negatif gitu ya. Kalau negatif kira-kira sumbunya ke arah mana X ini? Ada yang tahu? Apakah ada yang tahu? Oke, silakan dipelajari lagi ya. Oke, jadi kita udah dapat ya bahwasanya ya arah medan magnetnya itu adalah Y positif ya atau ke atas gitu. Nah, kalau misalkan kita flashback lagi ya ke soalnya gitu ya, yang ke arah Y positif itu adalah jawaban yang A. Makanya jawaban yang benar itu adalah jawaban yang A gitu. Karena yang B kan dia Y negatif. Tuh ya. Kemudian untuk soal nomor 3 apakah ada yang ingin ditanyakan? Cek-cek. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 3? Oh, Oke, bisa. Bang, boleh ke solusi yang menentukan arah medan magnet nggak? Oh, boleh boleh. Ini ya. Ya, oke, Bang. Mau screenshot. Makasih. Oke, sama-sama. Ya, ini kalau belum di-screenshot silahkan di-screenshot juga ya. 1, 2, 3. Oke. Itu ya untuk soal nomor 3. Kemudian kita next ya, soal nomor 4 ya. Oke, di sini output-nya ya, yang diharapkan ketika teman-teman selesai ya dari tutorial ini ya, atau dari belajar bersama ini gitu ya, itu teman-teman mampu gitu ya, memahami konsep gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Nah, jadi ya, di sini terdapat soal ya, sebuah proton gitu ya, dengan muatan Q ya, sama dengan plus E gitu, memasuki medan magnet dengan flux densitas 15 Wb per meter kuadrat. Jika kecepatan proton ya, atau V gitu ya, sama dengan 2 dikali 10 pangkat 7 meter per second ya, dengan sudut antara arah kedatangan proton dan arah medan magnet itu adalah 30 derajat. Tentukanlah besar gaya medan magnet pada proton. Oke, ini ya yang ditanya. Untuk flux sendiri kan ini ya. Langsung aja kita ke solusinya ya. Oke, bentar. 11. Oke, jadi yang diketahui ya, itu adalah muatan ya, muatan proton ya, Q itu sama dengan positif E gitu ya. Nah, otomatis kalau misalkan dia muatan proton ya, oh ya saya mau nanya deh, kalian di kelas udah belajar belum? Kalau misalkan muatan proton itu dia 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Sudah atau belum? Halo halo? Sudah, Bang. Sudah dipelajari? Sudah, Bang. Oke, sudah ya.
gitu. Jadi gitu ya, nanti ketika kalian entah itu kuis ya, saya nggak tahu sih dia bakal keluar atau enggak gitu ya, ataupun UTS gitu ya nantinya ya. Kalau misalkan di soalnya itu hanya menyebutkan diketahui ya muatan proton gitu ya, Q sama dengan plus E gitu ya. Itu jangan jangan teman-teman kayak anggap, oh nilainya adalah plus E gitu ya. Tapi gitu ya, untuk yang proton sendiri ya, itu adalah nilainya adalah 1,6 dikali 10 pangkat negatif 19 coulomb gitu ya. Sedangkan sebaliknya ya, kalau misalkan muatan elektron gitu ya, itu dia adalah negatif ya. Negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 coulomb. Sebentar, dia ada di sini deh kalau misalkan. Ini, nah. Ini adalah si elektron. Jadi dia adalah negatif ya. Karena kan kalau misalkan kita belajar atau mengingat kembali ya di kimia, proton itu adalah yang positif ya. Kemudian untuk yang muatan elektron itu adalah yang negatif gitu ya. Gitu. Jadi kita flashback ke kimia nih gitu ya. Kemudian sebentar. Oke, selain muatan yang diketahui ya, medan magnetnya juga diketahui ya, itu adalah 15 Wb per m kuadrat ya. Kemudian untuk kecepatannya juga udah diketahui ya, itu adalah 2 dikali 10 pangkat 7 meter per second. Kemudian sudutnya juga udah diketahui ya, itu adalah 30 derajat ya. Kemudian yang ditanya itu adalah gaya medan magnetnya ya, F-nya gitu. Nah, di sini udah ada solusinya ya. Nah, persamaan gaya Lorentz gitu ya. Untuk muatan yang bergerak dalam medan magnet homogen itu yaitu ini ya, untuk persamanya. F sama dengan Q dikali V dikali sama B gitu ya. Kemudian ini dimutlakkan gitu ya, besarnya gitu ya. Besar dari gaya medan magnetnya gitu ya. Sama dengan Q dikali dengan besar dari kecepatan dikali dengan medan magnetnya dikali dengan sin theta gitu ya. Terus coba dihitung pakai kalkulator teman-teman apakah ini sudah sesuai? Sudah, Bang. Sudah sesuai. Sudah sesuai, Bang. Silakan di screenshot ya atau dicatat ya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, saya rasa cukup ya untuk soal yang nomor 4. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo, apakah cukup atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, mungkin cukup ya. Gitu. Jadi intinya adalah untuk yang Maaf, Bang, soal saya mau tanya, Bang. ya boleh. Berarti flux densitas sama besar medan magnet itu sama ya, Bang? Flux densitas sama besar Medan medan magnetnya magnet. itu sama gitu ya. Oke, jadi untuk flux densitas gitu ya. Ini kan ada per A ya atau luasnya ya. Kita tengok soalnya dulu. Memasuki medan magnet dengan flux densitas. Memasuki medan magnet. Medan magnet ini B ya. Kemudian dengan flux densitas 15 Wb. Sebenarnya bukan flux itu sama dengan
dan magnet gitu ya. Cuma di sini pada soalnya gitu ya, atau di story gitu ya, atau cerita pada soalnya gitu ya, terdapat apa, i muatan proton gitu ya, yang masukin medan magnet ya. Terus fluksnya itu adalah 15 WB per meter kuadrat gitu ya. Karena sebentar, kalau misalkan kita lihat dari persamaannya gitu ya, kan di sini terdapat sono i ini untuk ada yang tahu ini namanya persamaan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini persamaan apa? Apakah ada yang tahu? Oke, coba saya tanya ya. Saya mau cek dulu nih, orangnya ini masih ada nggak di sini? Saya mau tanya ke siapa ya? Willy Manson Sipayung. Apakah mendengar suara saya? Dengar, Bang. Oke, Ali Manson Sipayung. Tolong bantu saya untuk mencari tahu ya. Ini persamaan apa? Atau kamu sudah tahu? Atau ada yang Tahu. sudah dapat? Itu persamaan yang ini ya Bang, merujuk pada hubungan antara flux magnetik dengan luas penampang dan medan magnet. Gimana gimana tadi? Itu kalau di sini katanya sih persamaan yang mungkin merujuk pada hubungan antara flux magnetik, luas penampang dan medan magnet. Dia biasanya mewakili kerapatan flux magnetik. Mewakili apakah ada yang punya jawaban lain? Tadi siapa namanya? Yayan Bang. Yayan PPB. Bas. Ada lagi yang punya jawaban lain? Apakah ada? Oke, jadi itu ya. Tadi yang nanya tadi siapa ya? Agung ya? Saya Bang Agung. Agung. Oke, kalau misalkan kita lihat dari persamaan ini ya, flux itu sebenarnya tidak sama dengan medan magnet ya. Karena kan di sini flux per A ya atau luas permukaan ya, itu baru sama dengan medan magnet gitu. Jadi kalau misalkan kamu bertanya apakah medan magnet sama dengan flux, tentu saja kalau kita lihat dari persamaan ini tidak gitu ya. Gitu. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Bang. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Oke, mungkin sedikit ya, saya singgung lagi ya. Oke, kenapa dia di sini pada soalnya tadi adalah 15 WB itu kan si apa, nilai fluksnya tadi ya. Nah, kalau misalkan kita jabarin gitu ya, si luas permukaan gitu ya, atau A ini gitu ya, itu kan satuannya meter kuadrat ya. Kemudian kalau misalkan ini juga kita jabarin ya, untuk satuannya itu adalah WB gitu ya. Makanya kenapa ya, di sini apa, flux dikali M per A ya, atau luas permukaan itu adalah sama dengan B atau sama dengan 15 per 15 WB per M kuadrat.
Kemudian next ya, kita ke soal yang nomor 5. Oke, jadi di soal nomor 5 ini ya, output yang diharapkan ya setelah teman-teman belajar bersama gitu ya, itu kalian mampu ya menerapkan gaya Lorentz pada kawat berarus. Nah, di sini terdapat 2 kawat lurus panjang dialiri arus yang sama dan searah seperti pada gambar. Nah, ini kan panjangnya sama ya, searah juga mereka ya, arah ke atas nih kalau kita lihat dari panahnya. Kemudian, apa, bila jarak antara kedua kawat itu adalah 10 sentimeter ya, ini jaraknya ya, dari titik sini gitu ya, ke titik sini gitu ya. Ini adalah 10 sentimeter ya jaraknya. Nah, berapa gitu ya, besar gaya tarik-menarik yang timbul ya, jika panjang kawat itu masing-masing adalah 50 sentimeter. Kayak jadi panjang dari sini ke sini itu adalah 50 sentimeter ya, atau 0,5 meter ya, ini juga sama gitu ya. Kemudian apa, arusnya juga sama ya di sini, dialiri arus yang sama katanya. Nah, diketahui ya pada gambar arusnya itu adalah 10 ampere untuk yang kawat pertama ya, kemudian kawat yang kedua ya, arusnya adalah juga sama ya, 10 ampere gitu. Kemudian yang ditanya itu besar gaya tarik-menarik gitu ya, yang timbul gitu ya, jika panjang kawatnya masing-masing 50 sentimeter. Oke, langsung aja di sini kita bahas ya. Untuk soal yang nomor 5. Oke, jadi di sini ada gaya tarik-menarik ya, yang timbul pada kawat berarus. Kita pakai persamaan ini ya, Biot-Savart. Bener nggak ini adalah persamaan Biot-Savart? Ini udah dipelajarin kalian di kelas belum? Apakah sudah? Belum Bang sepertinya. Belum itu, Bang. Belum? Oke, yakin belum? Kayaknya udah deh. Oke, ini bisa kalian catat ya, untuk persamaan ini ya. Nah, jadi kelihatan berapa. Saya hapus dulu, oke. Ya. Oke, kita tulis ya persamaannya, kemudian untuk yang mikro 0 ya, itu adalah permeabilitas vakum atau nilainya adalah suatu ketetapan ya, bernilai 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 dengan satuan T M per A. Kemudian untuk I1 itu adalah arus yang kawat pertama tadi ya, 10 ampere ya. Kemudian I2 adalah arus pada kawat yang kedua, nilainya juga sama ya. Kemudian L ya, atau panjang kawat yang diketahui adalah 50 sentimeter atau 0,5 ya. Kemudian D atau jaraknya ya, jaraknya adalah 10 sentimeter ya, di antara dua kawat tadi, atau kita ubah ke meter adalah 0,1 meter. Kemudian ketika kita substitusikan ya, dengan persamaan yang ini tadi ya, makanya dapatlah dia adalah untuk yang apa, mikro 0 ya, atau permeabilitas vakumnya itu adalah 4pi dikali 10 pangkat negatif 7. Kemudian untuk arus pertama ya, itu adalah 10 ampere ya, atau 10 aja kita tulis. Kemudian sama ya, kawat yang kedua juga 10 ya. Kemudian untuk panjangnya ya, atau L, itu adalah 0,5 meter ya. Kemudian di bawahnya kan 2pi ya, kita tulis saja 2pi gitu ya. Kemudian D atau jarak di antara dua kawat itu adalah 0,1 meter gitu ya. Jadi tinggal kita substitusikan saja. Nah, kemudian nanti kita bakalan bentar ini saya hapus dulu. Oke, ini bisa kita apa, hitung tanpa kalkulator ya. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama ya,
Untuk angka 4 ini kita kalikan dengan 0,5. Dapatlah dia 2pi. Oke, itu ya. Jadi sebentar. Ini ya dapat dia 2pi ya, karena yang dikali adalah 4 ya, dikali setengah ya, atau 0,5 itu adalah 2 ya. Kemudian ini kan ada dikali 10, dikali 10, dikali 10 gitu ya. Ada 1, 2, 3 ya. Jadi ada 3 ya, 10. Nah, kalau dalam matematika gitu ya, kalau misalkan perkalian seperti ini ya, nah pangkatnya itu adalah kita tambahkan gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tambahkan ya, di sini kan negatif 7 ya. Ini kita anggap 1 ya. Di sini ada 1 gitu ya, pangkat 1, di sini juga pangkat 1 gitu ya. Otomatis dia kayak gini. Negatif 7 ya, ditambah 1, ditambah 1, itu adalah negatif 5. Kemudian ya, untuk yang oh ya, ini ya dia jadinya ya, 10 pangkat negatif 5. Tuh, kemudian ini masih tetap sama ya penyebutnya ya, 2pi dikali 0,1 ya. 0,1 ya, kalau misalkan kita ubah ya jadi bentuk perkalian, dia adalah ini, 1 kali 10 pangkat negatif 1, gitu. Kemudian ya, kalau oke, kalau misalkan dia, apa, di dalam matematika gitu ya, dia pangkatnya negatif ya, penyebutnya yang di bawah ya, otomatis dia kalau misalkan di atas ini kan 10 pangkat negatif 5 ya, di bawah ini adalah 10 pangkat negatif 1 ya. Nah, jadi yang negatif yang di bawah ini, dia jadi positif ya. Jadi negatif 5 terus aja deh, negatif 5 plus 1 itu sama dengan negatif 4. Makanya kenapa ya, di sini jadinya adalah 10 pangkat negatif 4, gitu. Satunya dapat dari mana? Tentu saja ya, 2 apa, 2pi ya, dibagi sama 2pi kan, ini adalah bentar ini jadinya 1 gitu ya. Gitu, makanya kenapa ya, diperoleh 1 dikali 10 pangkat negatif 4 Newton, gitu. Untuk soal yang nomor 5, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau cukup? Kasih waktu untuk screen ya. 1, 2, 3. Oke, tadi ada yang open mic ya? Ada yang ingin ditanyakan? Siapa tadi yang open mic? Oke, sebentar. Ini kalau mau di-screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, itu ya untuk soal nomor 5. Kemudian kita next ya, soal yang terakhir ya. Oke, soal yang terakhir ini harapannya gitu ya, teman-teman ya, mampu menerapkan gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Oke, jadi di sini ada gambarnya ya. Nah, sebuah elektron ya ditembakkan dengan kecepatan 5 kali 10⁶ meter per second di dalam area dengan medan magnet homogen ya. Oke, medan magnet ya, homogen. Dengan arah ditunjukkan pada gambar. Ini ya dia. Membentuk setengah lingkaran. Jika lintasan elektron berbentuk setengah lingkaran gitu ya. Nah, dengan jari-jari R 8 cm ya, tentukan besar dan arah medan magnet yang bekerja pada elektron tersebut. Oke, ini setengah lingkaran ya dia. Ini ada elektronnya. Kemudian kita ke solusinya ya.
Kayak ini ya gambarnya tadi ya. Yang diketahui adalah kecepatan itu adalah V ya sama dengan 5 dikali 10 pangkat 6 meter per second. Kemudian ini D maksudnya apa ya? Oh, bentar. Di jari-jari ya. Jari-jari sama dengan 8 sentimeter. Jari-jari yang sini tadi ya 8 senti. Kemudian jika sudut antara B dan V membentuk 90 derajat ya, maka gaya Lorentz bernilai sama dengan gaya sentripetal. Sudutnya terus ini kurang lebih. Di sini sih harus sedikit. Bentar. Tegak, lurus. Aduh nggak lurus lagi. Oke ini ya, tegak lurus ya dia. Tuh. Jadi dia membentuk sudut 90 derajat. Kemudian di sini ya persamaannya ya. Gaya Lorentz itu sama dengan gaya sentripetal ya. Untuk apa? Gaya Lorentz itu sendiri adalah Q dikali V dikali B ya. Kemudian untuk gaya sentripetal itu adalah M dikali V kuadrat dibagi sama R. Kemudian ya, di sini untuk nilai B-nya sendiri ya, atau medan magnetnya ya, sesuai yang ditanya ya. Di soal tadi kan medan magnet ya yang ditanya. Itu jadinya adalah M dikali V dibagi Q dikali R. Kenapa bisa jadi seperti ini ya? Kalau misalkan teman-teman perhatikan ini ya. Oke, jadi di sini kan dia terdapat apa? Q ya, V sama B ya. Kemudian di sini M, V kuadrat per R gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita butuh B-nya doang ya, otomatis Q sama V-nya nih pindah dong dari sini ya. Ini ke bawah sini bentar. Ini saya hapus dulu ya. Nah, di sini Q-nya nah, aduh. Kemudian di sini V-nya gitu ya. Atau kurang lebih kayak gini ya. Dia jadinya seperti ini ya. Samaan yang pertama nih ya. MV kuadrat per QVR gitu ya. Gitu. Kemudian sama seperti yang apa? Samaan matematika yang saya sebutkan sebelumnya. Kalau misalkan di atasnya di sini kan dia positif ya. Kemudian di bawahnya juga V-nya adalah positif ya. Atau pangkat 1 dia. Nah, kalau misalkan dia positif, otomatis ya dia berubah jadi negatif. Jadi dia bakalan mengurangi si pangkatnya. Jadi 2 dikurang 1. Jadi sama dengan 1. Makanya kenapa V-nya jadi 1 di sini. Dia nggak 2 lagi. Gitu, karena dari sini. Gitu. Ini adalah persamaan matematis dari matematika. Dan harusnya teman-teman udah belajar. Dan harus sangat paham ya terkait konsep dasar ini. Ya, makanya dia dapatlah persamaan seperti ini atau seperti ini. Itu kemudian yang perlu teman-teman perhatikan juga ya. Ini dicatat ya, ditulis di catatan teman-teman ya. M adalah tetapan elektron ya. Kemudian nilainya adalah 9,1 dikali 10 pangkat negatif 31. Kemudian Q adalah tetapan elektron juga ya. Kalau M kan massa ya. Kalau Q adalah muatan gitu ya. Itu bedanya ya. Untuk yang apa? Muatan elektron ya, tetapannya adalah negatif 1,6
kali 10 pangkat negatif 19 gitu. Makanya di sini disubstitusikan langsung ya. Untuk V-nya udah diketahui ya, kecepatannya adalah 5 kali 10 pangkat 6 meter per second. Kemudian untuk R-nya juga ya udah diketahui ya, di R sama dengan 8 sentimeter ya. Atau kita ubah ke meter ya, jadi 8 kali 10 pangkat negatif 2. Maka dapatlah ini. Coba tolong dihitung pakai kalkulator teman-teman apakah sudah sesuai? Sudah sesuai, Bang. Bang. Oke, Babak. udah ya. Tuh, ini silahkan dicatat ya, supaya tidak lupa. Izin tanya, kalau misalnya Iya, yang catatan M sama Q itu diganti yang M itu massa elektron, yang Q muatan elektron gitu boleh nggak, Bang? Soalnya kalau kayak gitu sama aja, Bang, artinya. iya benar juga ya. Massa gitu ya, tetapan massa elektron gitu ya. Oke, makasih. Tadi Iya, siapa Bang. ya? Iya, Bang. Namanya tadi siapa? Iya, Bang. Iya, Iya, Bang. gini. Ya, kasih. Oke, sama-sama bentar, ini saya saja berarti. Oke, kasih TPB-nya bentar. Iya, TPB 12. Oke, makasih ya. Oke, itu ya teman-teman. Silakan dicatat ya. Jangan sampai nanti ketika tiba-tiba keluar soal yang kayak gini, ini mau dimasukin angka berapa gitu ya. Gitu. Ternyata angkanya adalah suatu ketetapan gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah tahu ya atau sudah punya catatannya ya, teman-teman nggak bingung lagi gitu ya. Nanti mau masukin angkanya berapa gitu. Kemudian selanjutnya ya, setelah kita mendapatkan besar dari medan magnet ya, B-nya gitu ya. Dengan menggunakan aturan kaidah tangan kanan ya, maka arah medan magnet tersebut yaitu masuk ke bidang ya. Ini kan yang itunya B tadi ya, dari tengah sini ya. Kemudian ini yang kecepatannya tadi ya, jari jempol. Kemudian untuk yang gayanya ya, gayanya dia bakalan arahnya kayak gini. Ini nggak bisa saya putar sih, bisa nggak edit? Aduh, mana ya? Nah ini ya, gambarnya kayak gini. Aturan tangan kanan. Kalau mau digambar juga boleh ya. Ini medannya ya, arahnya sebelah sini, kecepatannya ke arah sebelah sini. Ini si gayanya. Gitu ya. Oh, ada 3 deh, bisa di-screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Itu ya untuk soal yang nomor 6 ya. Tutorial kita udah selesai ya. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Cek-cek apakah masih ada orang? Masih, Bang. Oke, ini anggotanya pada keluar-keluar ya. 50-an lagi ya. Bang, pas bagian solusi itu boleh agak naik ke atas nggak sih, Bang? Soalnya belum di SS. Oke, sebentar ya. Saya mau screenshot sebentar. Oke, Bang. Ini ya. Ya, Bang. Bentar, Bang. Mau di SS, Bang. Oke, Oke, Bang. Sudah. sebentar. Nanti kalian malah bingung. Ini saya hapus dulu. Saya bisa di screenshot lagi ya. Oke, Bang. Terbang, terbang. 1, 2, 3. Sudah, Bang. Makasih, Bang. Oke, sama-sama. Soal nomor 6 apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin cukup ya. Cukup, Bang. Sebentar lagi juga azan ya. Sholat asar ya, bukan maghrib ya. Oke.
Mungkin itu aja ya untuk tutorial kita pada pertemuan 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 ke berapa ya ini? 5, Bang. 5, Bang. Iya. Oh iya benar ya, pertemuan kelima. Oke, cukup sekian ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa diterima dengan baik ya. Kemudian tolong jangan dilupakan ya terkait konsep-konsep yang ada gitu ya. Entah itu yang kayak di soalnya itu tidak menyebutkan angkanya gitu ya, ternyata angkanya itu kita bisa peroleh dari tetapan gitu ya. Itu penting banget ya, karena takutnya teman-teman nanti kebingungan sendiri gitu ya. Ini rumusnya kayak gini gitu ya, tapi di soalnya nggak ngasih angkanya gitu ya. Padahal ya, kalau misalkan teman-teman memahami dengan baik ya terkait belajar bersama ini ya atau tutorial ini, teman-teman harusnya udah paham, "Oh, rumusnya kayak gini, berarti angkanya dapatnya dari tetapan ini," gitu. Kemudian untuk yang apa, sedang di perjalanan mungkin sebentar, ini banyak banget yang nge-chat saya. Oke, untuk yang nge-chat mungkin belum saya buka ya, Wak, ya, karena dari tadi saya masih apa, fokus di Google Meet ini ya. Kemudian bentar, ini saya mau matikan dulu record.